Hujan belum juga reda sejak pagi. Seolah langit turut menangisi kepergian jiwa Gewa muda yang terenggut paksa oleh nasib. Di bawah payung hitam yang dipegang orang lain, Sarah berdiri kaku. Matanya nanar menatap gundukan tanah merah yang masih basah di hadapannya. Aroma tanah bercampur bunga melati dan Kamboja menusuk hidung, menciptakan mual hebat di perut. Namun wanita itu tidak memiliki tenaga, bahkan sekadar untuk membuang isi perutnya. Nisan kayu sederhana tertancap di sana, tertulis nama yang selama 12 tahun ini menjadi detak jantungnya. Rio Pratama. Sarah, ayo pulang. Sebuah tangan kekar mencengkeram bahunya. Cengkeraman itu terasa dingin, tanpa kehangatan seorang suami yang seharusnya menenangkan istri yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Bram, pria yang berdiri di sebelahnya, tampak gelisah. Matanya tidak tertuju pada makam putra tunggal mereka, melainkan menyapu sekeliling area pemakaman yang mulai sepi, seolah takut ada mata-mata yang mengawasi Sarah bergaming. Kakinya seakan tertanam ke dalam lumpur pekuburan. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa melangkah pergi meninggalkan daging darahnya sendirian di tempat sedingin ini? Bayangan tubuh mungil yang hangus terbakar dalam kecelakaan bus sekolah itu kembali menghantui benaknya. Peti mati itu tertutup rapat. Pihak rumah sakit menyarankan agar keluarga tidak melihat jenazah untuk terakhir kalinya. Terlalu rusak, kata dokter forensik waktu itu. Kenalilah dia dari barang-barang yang melekat. Tas sekolah biru tua yang hangus sebagian, jam tangan digital, hadiah ulang tahun, sepatu kets hitam dengan tali neon. Semua itu milik Rio. Tidak ada keraguan sedikit pun saat itu. Hujan makin deras. Sarah, kau bisa sakit. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sini. Bram menarik tubuh istrinya lebih keras kali ini, setengah menyeret. Wanita bergamis hitam itu akhirnya menyerah. Langkahnya gontai, terseret menjauh dari pusara. Setiap langkah terasa seperti pengkhianatan. Meninggalkan Rio sendiri dalam gelap, meninggalkan tawa renyahnya, meninggalkan pelukan hangatnya setiap pulang sekolah. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa mencekik. Hanya suara wiper kaca depan yang terdengar ritmis, menyapu air hujan ke kanan dan ke kiri. Srit, srit. Irama itu terdengar seperti hitungan mundur menuju kehampaan abadi. Sarah menyandarkan kepala di kaca jendela yang dingin, menatap jalanan kota yang buram. Besok aku akan mengurus asuransi dan santunan dari pihak sekolah. Suara Bram memecah keheningan, datar dan tanpa emosi. Pihak yayasan sudah menghubungi. Mereka ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan, cepat, dan tanpa keributan. Sarah menoleh perlahan. Tatapannya kosong, namun ada serpihan tajam di sana. Anak kita baru saja dikubur, Bram. Tanah kuburannya bahkan belum kering. Dan yang kau pikirkan adalah uang santunan? Pria di balik kemudi itu menghela napas kasar. Yari Gerinia mengetuk setir dengan tidak sabar. Bukan begitu maksudku. Kita harus realistis. Hidup terus berjalan. Menangis darah pun tidak akan mengembalikan Rio. Realistis. Kata itu terdengar begitu kejam. Sarah memalingkan wajah kembali ke jendela. Ada yang aneh dengan suaminya sejak kabar kecelakaan itu datang 2 hari lalu. Bram tidak menangis histeris. Pria itu sibuk menelepon, sibuk mengurus administrasi, sibuk memastikan jenazah segera dikubur tanpa otopsi lebih lanjut. Apakah kesedihan laki-laki memang semekanis ini? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Mobil sedan hitam itu memasuki halaman rumah mereka. Rumah yang dulu hangat, kini tampak seperti bangunan kosong berhantu. Begitu pintu depan terbuka, kesunyian menyambut mereka. Tidak ada suara langkah kaki berlari. Tidak ada teriakan, "Ibu, aku lapar." Sarah berjalan lurus menuju kamar Rio. Bram tidak mencegahnya. Pria itu langsung menuju ruang kerjanya dan mengunci pintu. Mungkin Bram juga butuh waktu sendiri, pikir Sarah, mencoba berprasangka baik. Kamar itu masih sama seperti pagi terakhir Rio berangkat sekolah.
selimut bergambar astronot yang belum dirapikan, buku komik terbuka di atas meja belajar, dan aroma khas keringat anak laki-laki bercampur minyak telon yang masih sering Sarah pakaikan. Meski Rio protes sudah besar, wanita itu ambruk di lantai, memeluk bantal tidur putranya. Tangis yang sejak tadi tertahan di kerongkongan akhirnya pecah. Meraung, melolong, mengutuk takdir. Mengapa Tuhan mengambil Rio? Mengapa bukan dia saja? Rio, anak baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Meski akhir-akhir ini, Rio sering pulang dengan wajah murung dan memar yang dia sebut jatuh saat olahraga. Sarah tidak pernah menyangka takdirnya akan berakhir tragis di dalam bus yang terbakar. Waktu merangkak lambat, jarum jam di dinding menunjukkan pukul 4 sore. Tepat 2 jam sejak tanah terakhir ditimbun di atas peti mati Rio. Ponsel Sarah yang tergeletak di kasur bergetar. Layarnya menyala dalam kegelapan kamar. Sebuah nama tertera di sana. Pak Hadi, wali kelas. Sarah menghapus air matanya kasar. Mengapa wali kelas Rio menelepon di saat seperti ini? Bukankah Pak Hadi tadi sudah datang melayat? Dengan tangan gemetar, ibu yang berduka itu menggeser tombol hijau. Halo Pak Hadi, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar deru napas yang memburu, seolah si penelepon sedang berlari atau ketakutan. Bu Sarah. Suara Pak Hadi terdengar berbisik, sangat pelan, nyaris tertelan suara hujan. Dengarkan saya baik-baik, jangan memotong pembicaraan saya. Nada bicara guru paruh baya itu membuat bulu kuduk Sarah meremang. Ada urgensi yang tidak wajar, temui saya di sekolah, sekarang juga. Jangan lewat gerbang depan, masuklah lewat pintu samping kantin, yang biasanya dikunci. Saya sudah membukanya sedikit. Pak, maksud Bapak apa? Saya baru saja. Saya tahu, Bu. Demi Tuhan, saya tahu. Potong Pak Hadi, suaranya bergetar hebat. Tapi Ibu harus datang. Sendirian. Jangan beritahu siapapun. Terutama Pak Bram. Jangan biarkan suami Ibu tahu Ibu pergi. Jantung Sarah berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Kenapa? Apa hubungannya dengan suami saya? Pak, anak saya sudah meninggal. Itu dia masalahnya. Bu, bisik Pak Hadi. Kali ini, suaranya terdengar seperti orang yang sedang menahan tangis ketakutan. Datanglah sekarang, ada yang harus Ibu lihat dengan mata kepala sendiri. Ini soal Rio. Sambungan telepon terputus. Sarah terpaku menatap layar ponsel yang kini gelap. Ini soal Rio. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Apa maksudnya? Bukankah Rio sudah tenang di alam sana? Sebuah dorongan irasional tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Insting seorang ibu yang tidak pernah salah. Rasa penasaran mengalahkan rasa duka. Sarah bangkit, menyeka wajahnya, dan menyambar kunci mobil cadangan yang tersimpan di laci nakas Rio. Dia harus pergi. Sekarang, rumah itu sunyi senyap saat Sarah mengendap keluar dari kamar Rio. Telinganya dipertajam, menangkap suara samar dari ruang kerja Bram di lantai bawah. Suaminya sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Nadanya rendah, namun terdengar gusar. Saya sudah urus semuanya. Ya, tidak akan ada yang curiga. Kuburannya sudah tertutup. Potongan kalimat Bram itu membuat langkah Sarah terhenti di ujung tangga. Darah di tubuhnya berdesir dingin. Urus semuanya, apa yang sedang dibicarakan suaminya. Kecurigaan yang sempat ditepis, kini tumbuh liar, menjalar seperti tanaman beracun. Namun, Sarah tidak punya waktu untuk menguping. Panggilan Pak Hadi terasa lebih mendesak. Dengan gerakan seringan kucing, wanita itu menyelinap keluar melalui pintu dapur. Hujan masih turun rintik-rintik, menyamarkan suara mesin mobil yang dinyalakannya di garasi. Begitu kendaraan melaju membelah jalanan basah, Sarah mencengkram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Jarak rumah ke sekolah hanya 15 menit, namun rasanya seperti berjam-jam.
Pikiran Sarah berkecamuk. Berbagai skenario mengerikan bermunculan. Apakah Pak Hadi menemukan barang Rio yang tertinggal? Atau apakah ada bukti bahwa kecelakaan itu disengaja? Gedung sekolah swasta elit itu berdiri angkuh di balik pagar tinggi. Hari ini, sekolah diliburkan sebagai tanda berkabung. Bangunan berlantai 3 itu tampak seperti raksasa tidur yang gelap gulita. Hanya lampu taman yang menyala remang-remang menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Sesuai instruksi, Sarah memarkir mobilnya agak jauh di balik ruko kosong di samping sekolah. Ia berjalan kaki menembus gerimis menuju pintu samping dekat kantin. Benar saja, gembok pintu besi itu tidak terkunci. Rantai besinya menggantung longgar. Krit, suara engsel berkarat terdengar memekakan telinga di tengah kesunyian. Sarah menahan napas, menoleh ke kiri dan kanan. Kosong. Lorong sekolah yang biasanya riuh oleh teriakan siswa, kini terasa seperti lorong rumah sakit jiwa yang ditinggalkan. Sepi, lembab, dan mencekam. Langkah kaki Sarah menggema di lantai keramik. Tap, tap, tap. Tujuannya adalah ruang guru di lantai 2. Setiap sudut sekolah ini mengingatkannya pada Rio. Lapangan basket tempat anaknya sering bermain. Mading, tempat lukisan Rio pernah dipajang. Rasa perih kembali menyayat hati, namun rasa penasaran memaksanya terus melangkah. Lantai 2 lebih gelap, lampu lorong dimatikan. Hanya cahaya samar dari jendela kelas yang menerangi jalan. Di ujung lorong, seberkas cahaya kuning merembes keluar dari celah bawah pintu ruang guru. Sarah mempercepat langkahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. "Pak Hadi," panggilnya pelan. Pintu terbuka. Ruangan itu berantakan, tumpukan berkas berserakan di meja. Seolah baru saja diacak-acak. Pak Hadi berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi kemeja batiknya. Guru yang biasanya tampak wibawa itu kini terlihat seperti buronan yang ketakutan. Matanya liar menatap pintu, memastikan Sarah datang sendiri. "Masuk, Bu. Cepat kunci pintunya," perintah Pak Hadi setengah berbisik. Sarah menurut, memutar kunci dengan tangan gemetar. "Pak, ada apa sebenarnya? Kenapa Bapak terlihat seperti..." Kata-kata Sarah terhenti. Matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Di balik sekat lemari arsip yang menutupi sebuah kursi, ada seseorang duduk di sana. Sosok kecil yang mengenakan hoodie abu-abu kebesaran. Tudung kepalanya ditarik, menutupi wajah. "Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan." "Bu," suara Pak Hadi tercekat. "Tuhan tahu betapa berdosanya saya jika membiarkan ini berlarut-larut. Tapi saya melakukannya demi nyawa dia." Pak Hadi menunjuk sosok berjaket itu. "Dia." Sarah melangkah maju perlahan, seolah mendekati binatang buas yang terluka. Siapa anak ini? Sosok itu bergerak gelisah. Bahunya terlihat gemetar. Perlahan, anak laki-laki itu memutar kursi, menghadap Sarah tenggen-tenggen kecil yang penuh luka lecet, menurunkan tudung kepalanya. Waktu seakan berhenti. Jantung Sarah lupa berdetak, paru-parunya kehilangan oksigen. Wajah itu lebam, bibirnya pecah, matanya bengkak membiru. Ada perban membebat keningnya, tapi Sarah mengenali setiap inci wajah itu. Hidung mancung itu, tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya, mata bulat yang kini menatapnya dengan ketakutan luar biasa. "Ibu," suara anak itu parau, pecah oleh tangis. Dunia Sarah berputar hebat, lantai tempatnya berpijak, terasa runtuh. Penglihatannya memburam. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Atau mungkin dia sudah gila karena kesedihan. "Rio," bisik Sarah. Suaranya lebih mirip cicitan tikus. Anak laki-laki itu turun dari kursi terping. "Maaf, Hiu." "Bu." Rio takut pulang. Detik berikutnya, akal sehat Sarah menyerah pada realita di hadapannya. Ini bukan hantu. Hantu tidak memiliki aroma minyak telon
dan keringat yang begitu familiar. Hantu tidak memiliki kehangatan saat tubuh kecil itu menabrak tubuhnya dalam pelukan erat. Ya Tuhan, ya Tuhan, Rio. Sarah menjerit tertahan, jatuh berlutut memeluk putranya. Tangannya meraba wajah, bahu, punggung, memastikan kepadatan daging dan tulang, hangat, nyata, hidup. Air mata Sarah tumpah. Kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata kebingungan dan kelegaan yang meledak dahsyat. Dia mencium puncak kepala anaknya bertubi-tubi, menghirup aroma rambutnya dalam-dalam. Kamu hidup, nak. Kamu hidup. Lalu siapa yang ibu kubur tadi siang? Rio menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah sedang kedinginan luar biasa. Pak Hadi mendekat, berlutut di samping mereka. Wajah guru itu penuh penyesalan. Itu bukan Rio, Bu. Jenazah di peti mati itu Aldo. Sarah mendongak, menatap Pak Hadi dengan tatapan tak mengerti. Aldo, anak donatur yayasan yang terkenal nakal dan sering mengganggu Rio. Kenapa? Bibir Sarah bergetar hebat. Kenapa jenazah Aldo bisa dikira Rio? Karena saat bus itu meledak, Aldo sedang memakai jaket, tas, dan sepatu Rio. Jawab Pak Hadi cepat. Matanya awas menatap jendela. Takut ada yang mengintip. Mereka tukar identitas, Bu. Tapi bukan karena sukarela. Aldo merampas semuanya dan memaksa Rio turun sebelum bus berangkat. Darah Sarah mendidih. Teka-teki mengerikan mulai terangkai di benaknya. Jadi, anaknya selamat karena dia diusir dan dirampok oleh pembulinya sendiri, dan jenazah yang hangus itu diidentifikasi sebagai Rio hanya karena barang-barang yang melekat padanya. Lalu kenapa baru sekarang Bapak memberitahu saya? Tuntut Sarah. Suaranya mulai meninggi. Naluri melindunginya bangkit seketika. Karena ayah Aldo, potong Pak Hadi, wajahnya menyiratkan ketakutan murni. Kalau pejabat itu tahu anaknya mati menggantikan Rio, dia tidak akan membiarkan Rio hidup, Bu. Bapak Bram, suami, ibu, dia sudah tahu hal ini sejak awal. Kalimat terakhir itu menghantam Sarah lebih keras daripada kabar kematian Rio. Cengkeraman tangannya pada bahu Rio mengerat. Bram tahu, suaminya tahu, putra mereka masih hidup. Tapi membiarkan Sarah menangisi mayat orang lain, membiarkan Sarah menguburkan anak orang yang telah menindas putranya. Malam itu, di ruang guru yang remang-remang, Sarah menyadari satu hal. Horor yang sebenarnya bukan berasal dari kematian, melainkan dari manusia-manusia yang masih hidup di sekitarnya. Dan perang seorang ibu baru saja dimulai. Rumah itu sunyi senyap saat Sarah mengendap keluar dari kamar Rio. Telinganya dipertajam, menangkap suara samar dari ruang kerja Bram di lantai bawah. Suaminya sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Nadanya rendah, namun terdengar gusar. Saya sudah urus semuanya. Ya, tidak akan ada yang curiga. Kuburannya sudah tertutup. Potongan kalimat Bram itu membuat langkah Sarah terhenti di ujung tangga. Darah di tubuhnya berdesir dingin. Urus semuanya? Apa yang sedang dibicarakan suaminya? Kecurigaan yang sempat ditepis, kini tumbuh liar, menjalar seperti tanaman beracun. Namun, Sarah tidak punya waktu untuk menguping. Panggilan Pak Hadi terasa lebih mendesak. Dengan gerakan seringan kucing, wanita itu menyelinap keluar melalui pintu dapur. Hujan masih turun rintik-rintik, menyamarkan suara mesin mobil yang dinyalakannya di garasi. Begitu kendaraan melaju membelah jalanan basah, Sarah mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Jarak rumah ke sekolah hanya 15 menit. Namun rasanya seperti berjam-jam. Pikiran Sarah berkecamuk. Berbagai skenario mengerikan bermunculan. Apakah Pak Hadi menemukan barang Rio yang tertinggal? Atau apakah ada bukti bahwa kecelakaan itu disengaja? Gedung sekolah swasta elit itu berdiri angkuh di balik pagar tinggi. Hari ini,
Sekolah diliburkan sebagai tanda berkabung. Bangunan berlantai 3 itu tampak seperti raksasa tidur yang gelap gulita. Hanya lampu taman yang menyala remang-remang menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Sesuai instruksi, Sarah memarkir mobilnya agak jauh. Di balik ruko kosong di samping sekolah, ia berjalan kaki menembus gerimis menuju pintu samping dekat kantin. Benar saja, gembok pintu besi itu tidak terkunci. Rantai besinya menggantung longgar. Krit, suara engsel berkarat, terdengar memekakan telinga di tengah kesunyian. Sarah menahan napas, menoleh ke kiri dan kanan. Kosong, lorong sekolah yang biasanya riuh oleh teriakan siswa, kini terasa seperti lorong rumah sakit jiwa yang ditinggalkan. Sepi, lembab, dan mencekam. Langkah kaki Sarah menggema di lantai keramik. Tap, tap, tap. Tujuannya adalah ruang guru di lantai 2. Setiap sudut sekolah ini mengingatkannya pada Rio. Lapangan basket tempat anaknya sering bermain. Mading tempat lukisan Rio pernah dipajang. Rasa perih kembali menyayat hati. Namun rasa penasaran memaksanya terus melangkah. Lantai 2 lebih gelap. Lampu lorong dimatikan. Hanya cahaya samar dari jendela kelas yang menerangi jalan. Di ujung lorong, seberkas cahaya kuning merembes keluar dari celah bawah pintu ruang guru. Sarah mempercepat langkahnya. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. "Pak Hadi," panggilnya pelan. Pintu terbuka. Ruangan itu berantakan. Tumpukan berkas berserakan di meja, seolah baru saja diacak-acak. Pak Hadi berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi kemeja batiknya. Guru yang biasanya tampak wibawa itu kini terlihat seperti buronan yang ketakutan. Matanya liar menatap pintu, memastikan Sarah datang sendiri. "Masuk, Bu, cepat kunci pintunya," perintah Pak Hadi setengah berbisik. Sarah menurut, memutar kunci dengan tangan gemetar. "Pak, ada apa sebenarnya? Kenapa Bapak terlihat seperti..." Kata-kata Sarah terhenti. Matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Di balik sekat lemari arsip yang menutupi sebuah kursi, ada seseorang duduk di sana. Sosok kecil yang mengenakan hoodie abu-abu kebesaran. Tudung kepalanya ditarik menutupi wajah. "Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, Bu." Suara Pak Hadi tercekat. "Tuhan tahu betapa berdosanya saya jika membiarkan ini berlarut-larut. Tapi saya melakukannya demi nyawa dia." Pak Hadi menunjuk sosok berjaket itu. "Dia..." Sarah melangkah maju perlahan, seolah mendekati binatang buas yang terluka. Siapa anak ini? Sosok itu bergerak gelisah. Bahunya terlihat gemetar. Perlahan, anak laki-laki itu memutar kursi, menghadap Sarah. Tenggon-tenggon kecil yang penuh luka lecet menurunkan tudung kepalanya. Waktu seakan berhenti. Jantung Sarah lupa berdetak. Paru-parunya kehilangan oksigen. Wajah itu lebam. Bibirnya pecah. Matanya bengkak membiru. Ada perban membebat keningnya. Tapi Sarah mengenali setiap inci wajah itu. Hidung mancung itu. Tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya. Mata bulat yang kini menatapnya dengan ketakutan luar biasa. "Ibu." Suara anak itu parau, pecah oleh tangis. Dunia Sarah berputar hebat. Lantai tempatnya berpijak terasa runtuh. Penglihatannya memburam. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Atau mungkin dia sudah gila karena kesedihan. "Ri," bisik Sarah. Suaranya lebih mirip cicitan tikus. Anak laki-laki itu turun dari kursi terpingkang-pingkang, mendekati ibunya. "Maafin Hugh, Bu." Rio takut pulang. Detik berikutnya, akal sehat Sarah menyerah pada realita di hadapannya. Ini bukan hantu. Hantu tidak memiliki aroma minyak telon dan keringat yang begitu familiar. Hantu tidak memiliki kehangatan saat tubuh kecil itu menabrak tubuhnya dalam pelukan erat. "Yah, Tuhan, ya Tuhan." "Rio," Sarah menjerit tertahan.
jatuh berlutut memeluk putranya. Tangannya meraba wajah, bahu, punggung, memastikan kepadatan daging dan tulang hangat, nyata, hidup. Air mata Sarah tumpah. Kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata kebingungan dan kelegaan yang meledak dahsyat. Dia mencium puncak kepala anaknya bertubi-tubi, menghirup aroma rambutnya dalam-dalam. "Kamu hidup, Nak. Kamu hidup. Lalu siapa yang ibu kubur tadi siang?" Rio menangis sesenggukan di pelukan ibunya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah sedang kedinginan luar biasa. Pak Hadi mendekat, berlutut di samping mereka. Wajah guru itu penuh penyesalan. "Itu bukan Rio, Bu. Jenazah di peti mati itu Aldo." Sarah mendongak, menatap Pak Hadi dengan tatapan tak mengerti. "Aldo, anak donatur yayasan yang terkenal nakal dan sering mengganggu Rio? Kenapa?" Bibir Sarah bergetar hebat. Kenapa jenazah Aldo bisa dikira Rio? Karena saat bus itu meledak, Aldo sedang memakai jaket, tas, dan sepatu Rio. Jawab Pak Hadi cepat. Matanya awas menatap jendela. Takut ada yang mengintip. "Mereka tukar identitas, Bu. Tapi bukan karena sukarela." Aldo merampas semuanya dan memaksa Rio turun sebelum bus berangkat. Darah Sarah mendidih. Teka-teki mengerikan mulai terangkai di benaknya. Jadi, anaknya selamat karena dia diusir dan dirampok oleh pembulinya sendiri? Dan jenazah yang hangus itu diidentifikasi sebagai Rio hanya karena barang-barang yang melekat padanya? "Lalu kenapa baru sekarang Bapak memberitahu saya?" tuntut Sarah. Suaranya mulai meninggi. Naluri melindunginya bangkit seketika. "Karena ayah Aldo," potong Pak Hadi, wajahnya menyiratkan ketakutan murni. "Kalau pejabat itu tahu anaknya mati menggantikan Rio, dia tidak akan membiarkan Rio hidup, Bu. Bapak Bram, suami Ibu, dia sudah tahu hal ini sejak awal." Kalimat terakhir itu menghantam Sarah lebih keras daripada kabar kematian Rio. Cengkeraman tangannya pada bahu Rio mengerat. Bram tahu, suaminya tahu, putra mereka masih hidup. Tapi membiarkan Sarah menangisi mayat orang lain, membiarkan Sarah menguburkan anak orang yang telah menindas putranya. Malam itu, di ruang guru yang remang-remang, Sarah menyadari satu hal. Horor yang sebenarnya bukan berasal dari kematian, melainkan dari manusia-manusia yang masih hidup di sekitarnya. Dan perang seorang ibu baru saja dimulai. Matahari pagi merangkak naik, mengirimkan berkas cahaya yang terasa menyengat, bukan menghangatkan. Di meja makan, Sarah mengaduk bubur ayam yang sudah dingin tanpa niat menyentuhnya. Matanya bengkak, sisa tangis semalam yang tidak bisa dibendung, namun pikirannya tajam setajam silet. Di hadapannya, Bram menyantap sarapan dengan lahap yang tidak wajar. Laki-laki itu tampak terburu-buru. Kemeja kerjanya licin, tanpa kerutan. Rambutnya disisir rapi dengan pamet. Di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan baru berwarna emas yang berkilau di bawah lampu gantung. Jam itu belum pernah Sarah lihat sebelumnya. "Nanti siang, Pak Hartono akan datang melayat," ujar Bram, memecah keheningan. Suaranya datar, namun ada nada mendesak di sana. Dia membawa dokumen penyelesaian santunan. "Aku mau kamu bersikap kooperatif, Sarah. Jangan histeris seperti kemarin. Jangan bicara soal hal-hal aneh." Sarah mengangkat wajah perlahan. Tatapannya menelusuri wajah suaminya. Dulu, ia melihat cinta dan perlindungan di wajah itu. Kini, ia hanya melihat seorang pedagang yang sedang menegosiasikan harga darah anaknya sendiri. "Hal aneh apa maksudmu, Bram?" tanya Sarah lirih. Bram meletakkan sendok dengan dentingan keras. "Soal bullying, soal memar di tubuh Rio sebelum kecelakaan, atau omong kosong soal bus yang tidak layak jalan? Lupakan semua itu. Polisi sudah menyatakan ini murni kecelakaan tunggal akibat remblong. Jangan mempersulit keadaan. Kita butuh uang itu untuk pindah. Kau menjual kematian anakmu demi rumah baru?" Rahang Bram mengeras.
Aku menyelamatkan masa depan kita. Hartono bukan orang sembarangan. Kalau kita melawannya, kita yang hancur. Kau pikir siapa yang membiayai pengacara sekolah? Siapa yang memegang kendali polisi di wilayah ini? Berpikirlah pakai logika, bukan cuma pakai air mata. Bentakan itu menggema di ruang makan. Sarah menunduk, menyembunyikan senyum getir yang nyaris terukir di bibirnya. Bram tidak tahu, laki-laki bodoh ini tidak tahu bahwa anak yang ia jual itu masih bernapas. Baik, jawab Sarah pelan, memainkan peran sebagai istri penurut yang patah arang. Aku akan tanda tangan, asalkan kau berjanji ini terakhir kalinya kita berurusan dengan mereka. Bram menghela napas lega. Bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia bangkit, mengecup puncak kepala Sarah sekilas kecupan yang terasa seperti sengatan lebah beracun lalu menyambar tas kerjanya. Aku harus ke kantor sebentar sebelum mereka datang. Siapkan dirimu, pakai baju yang pantas. Begitu suara mesin mobil Bram menjauh, topeng Sarah runtuh seketika. Wanita itu berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menarik keluar sebuah kotak sepatu bekas dari bawah lemari pakaian. Di dalamnya, terbungkus kain lap kumal, tersembunyi ponsel milik Aldo. Ponsel pintar keluaran terbaru dengan casing bergambar tengkorak. Benda ini adalah satu Satania, saksi bisu kekejaman yang dialami Rio. Sarah menekan tombol power. Layar menyala. Foto wallpaper Nia adalah wajah Aldo yang sedang menyeringai sambil memegang segepok uang, dirangkul oleh dua temannya. Sarah mencoba menggeser layar. Terkunci. Sial. Desisnya. Ia mencoba kombinasi angka standar. 123,456. Salah. 000000. Salah. Tanggal lahir Aldo. Sarah tidak tahu. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat hingga tangannya gemetar. Di dalam memori benda pipi ini, mungkin tersimpan bukti rencana perundungan itu. Bukti bahwa Aldo sengaja menukar pakaian dengan Rio. Bukti yang bisa membebaskan Rio dari status orang mati dan memenjarakan Hartono. Namun, tanpa kata sandi, benda ini hanyalah batu bata elektronik yang tidak berguna. Bunyi bel pintu depan mengejutkannya. Sarah melompat, menyembunyikan kembali ponsel itu ke dalam kotak sepatu dan menendangnya jauh ke kolong tempat tidur. Jantungnya berpacu. Apakah Bram kembali? Atau orang suruhan Hartono datang lebih awal? Ia mengintip dari balik tirai jendela kamar lantai 2. Di depan gerbang, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti. Bukan mobil Bram. Itu mobil mewah dengan plat nomor cantik. Seorang sopir berseragam safari turun membukakan pintu belakang. Sarah menahan napas. Permainan dimulai. Ia harus turun ke sana, menghadapi monster yang telah menciptakan monster kecil bernama Aldo, sambil menyembunyikan fakta bahwa putra monster itulah yang sebenarnya sedang membusuk di dalam tanah. Ruang tamu yang sempit itu terasa semakin sesak. Aroma kematian yang biasanya identik dengan bunga sedap malam, kini berganti dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Hartono duduk di sofa tunggal dengan kaki menyilang, mendominasi ruangan tanpa perlu banyak bicara. Pria itu bertubuh gempal, wajahnya licin, dengan mata sipit yang seolah selalu menghitung untung rugi dari setiap orang yang dilihatnya. Di sebelahnya, istrinya seorang wanita kurus, dengan riasan tebal duduk gelisah, sambil sesekali mengelap sudut mata dengan tisu sutra. Meski Sarah tidak melihat setetes air mata pun di sana. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Bu Sarah. Suara Hartono berat dan berwibawa, namun terasa kosong. Rio anak yang baik. Anak saya, Aldo, juga sangat terpukul. Sejak kecelakaan itu, Aldo belum pulang ke rumah. Dia syok berat, katanya, menginap di villa teman untuk menenangkan diri. Dia bahkan tidak sanggup datang ke pemakaman teman sekelasnya. Darah Sarah berdesir hebat mendengar kalimat itu.
Aldo belum pulang. Syak berat. Tentu saja Aldo tidak pulang. Jerit batin Sarah. Anakmu tidak sedang menenangkan diri di villa, Tuan Hartono. Anakmu ada di liang lahat, 2 kilometer dari sini, dikubur dengan nama Rio Pratama. Ironi ini begitu pekat hingga Sarah merasa mual. Pembunuh anaknya dalam skenario bullying kini dianggap masih hidup oleh ayahnya sendiri. Sementara korban yang sebenarnya harus bersembunyi seperti tikus got. Terima kasih atas perhatian Bapak, jawab Sarah. Suaranya datar. Tangannya meremas ujung gamis di pangkuan. Semoga Aldo segera ditemukan dan pulang ke rumah. Ada kepuasan gelap saat mengucapkan kalimat itu. Sebuah doa yang terdengar tulus, tapi sebenarnya kutukan. Bram, yang duduk di samping Hartono seperti anjing penjaga yang setia, menyodorkan sebuah map biru. Ini dokumen yang Bapak maksud. Istri saya sudah setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hartono tersenyum tipis. Senyum predator. Ia mengeluarkan sebuah pena emas dari saku jasnya. Bagus. Saya suka keluarga yang realistis. Tidak perlu ada otopsi, tidak perlu ada investigasi yang hanya akan menambah luka batin. Yayasan akan memberikan santunan 500 juta rupiah. Anggap saja ini bekal untuk hidup baru. 500 juta, harga nyawa seorang anak di mata mereka. Tangan Sarah gemetar saat menerima pena itu. Mata Bram menatapnya tajam. Sebuah perintah tanpa suara. Tanda tangan atau kita habis. Sarah mendekatkan ujung pena ke atas kertas. Tinta hitam itu seolah berubah menjadi darah di matanya. Jika ia menandatangani ini, secara hukum ia mengakui bahwa Rio meninggal karena kecelakaan murni. Ia menutup jalan bagi polisi untuk menyelidiki ulang. Tapi jika ia menolak sekarang, di hadapan Hartono, kecurigaan akan muncul. Bram akan murka. Keselamatan Rio di rumah aman akan terancam. Kring, dering telepon rumah yang nyaring memecah ketegangan. Semua orang tersentak. Bram tampak kesal. Biarkan saja, gerutunya. Mungkin kerabat dari luar kota. Sela Sarah cepat melihat celah untuk mengulur waktu. Ia meletakkan pena itu dan berdiri sebelum Bram sempat mencegah. Saya angkat sebentar. Permisi, Pak Hartono. Sarah berjalan cepat menuju telepon yang terpasang di dinding dekat dapur. Memunggungi tamu-tamunya. Ia mengangkat gagang telepon. Halo. Hening sejenak. Hanya ada suara kresek-kresek statis. Lalu, suara bisikan yang sangat ia kenal terdengar. Syarat dengan ketakutan murni. Bu, ini Rio. Jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Ia melirik ke ruang tamu. Bram dan Hartono sedang berbicara pelan, tertawa kecil. Mereka tidak memperhatikannya. Rio, bisik Sarah, menempelkan gagang telepon sedekat mungkin ke telinga, menutupi mulutnya dengan tangan. Kenapa menelepon ke rumah? Ini bahaya, Nak. HP Pak Hadi ketinggalan di meja. Pak Hadi lagi beli makanan di warung depan. Suara Rio terputus-putus, napasnya memburu. Bu, Rio lihat ada mobil hitam berhenti di depan pagar rumah ini. Kaca mobilnya gelap. Ada 2 orang turun. Mereka bawa sesuatu panjang. Kaya, linggis. Darah Sarah membeku. Rumah aman. Villa tua milik paman Pak Hadi. Mereka lagi coba buka gembok pagar. Rio takut, Bu. Pak Hadi belum balik. Teror itu nyata. Mereka sudah menemukan Rio. Bagaimana bisa? Apakah Bram memasang pelacak atau Pak Hadi diikuti? Tidak ada waktu untuk berpikir. Anaknya sedang di ujung tanduk, sendirian. Sementara pelindungnya sedang tidak ada di tempat. Rio, dengar ibu, desis Sarah tajam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jangan keluar, cari tempat sembunyi paling kecil di dalam rumah. Masuk ke lemari, atau kolong ranjang, atau atap plafon. Matikan semua lampu, jangan bersuara sedikit pun. Jangan keluar sampai Pak Hadi datang. Mengerti, Bu? Mereka mulai congkel pintu. Suara Rio bergetar hebat.
diiringi bunyi kerak samar dari seberang telepon. "Sembunyi sekarang, Rio, lari." Klik, sambungan terputus. Sarah berdiri mematung di dapur. Gagang telepon masih menempel di telinga, menyuarakan nada tutut-tutut yang konstan. Dunia di sekelilingnya berputar. 500 juta di atas meja. Hartono yang tersenyum sombong di ruang tamu. Dan putranya yang sedang diburu pembunuh di ujung sana. Ia tidak bisa diam. Ia harus bertindak. Tapi bagaimana cara keluar dari rumah yang dipenuhi serigala ini tanpa menimbulkan kecurigaan? Bram muncul di ambang pintu dapur, wajahnya masam. "Siapa yang menelepon? Lama sekali." "Pak Hartono menunggu tanda tanganmu." Sarah berbalik perlahan. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala dengan api yang belum pernah dilihat Bram sebelumnya. Kali ini, sandiwara saja tidak cukup. Ia butuh keajaiban, atau mungkin sedikit kegilaan. "Salah sambung," jawab Sarah dingin. Ia berjalan melewati suaminya, menuju laci dapur tempat ia menyimpan pisau daging. Bukan untuk menyerang, tapi pikirannya sudah buntu. Namun, saat tangannya menyentuh gagang laci, ide lain muncul. Ide yang lebih nekat. Ia kembali ke ruang tamu. Duduk di hadapan Hartono, mengambil pena itu kembali. Tapi alih-alih menandatangani, Sarah menatap mata penguasa itu, lekat-lekat. "Pak Hartono," ucapnya pelan, mengabaikan kode mata Bram yang panik. "Bapak yakin Aldo sedang di villa teman?" Karena baru saja ada penelepon yang mengaku melihat anak mirip Aldo di gudang tua pinggir kota. Katanya dia menangis minta tolong. Itu adalah gertakan bunuh diri. Sarah melempar dadu. Jika Hartono benar-benar tidak tahu nasib anaknya, dia akan panik. Jika Hartono terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap, dia akan bereaksi. Wajah Hartono berubah. Senyumnya lenyap, mata sipitnya membelalak sesaat. "Apa maksud ibu?" Penelepon itu bilang. Sarah mencondongkan tubuh. Anak itu memakai jaket Rio. Hening yang mematikan turun di ruangan itu. Sarah tahu, dia baru saja menyulut sumbu dinamit yang ia duduki sendiri. Pernyataan Sarah menggantung di udara seperti asap mesiu setelah ledakan. Wajah Hartono yang semula angkuh dan terkendali, kini retak. Warna merah padam merambat naik ke lehernya. Bukan karena marah, melainkan panik. Insting seorang ayah seburuk apapun moralnya tetap bekerja. Gudang tua, pinggir kota. Hartono berdiri mendadak. Kursinya berdecit nyaring, menggores lantai marmer. "Siapa penelepon itu? Berikan nomornya." Sarah menggeleng perlahan, mempertahankan ekspresi bingung yang dibuat-buat. "Nomor pribadi." Suaranya terputus-putus. Dia bilang anak itu memakai jaket bomber biru. Jaket yang sama dengan yang dipakai Rio di hari kecelakaan. Tanpa pamit, Hartono merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel, dan berbicara dengan nada membentak kepada seseorang di seberang sana. "Cek lokasi gudang lama di dekat terminal. Sekarang ada laporan masuk. Jangan tanya dari mana, kerjakan saja." Pria penguasa itu bergegas menuju pintu keluar, melupakan dokumen santunan, melupakan sopan santun. Istrinya tergapo-gopo mengikuti di belakang. Wajahnya pucat pasi. Dalam hitungan detik, mobil mewah itu menderu, meninggalkan pekarangan rumah Sarah. Ruang tamu kembali sunyi, namun atmosfernya mencekik. Bram menatap pintu yang baru saja tertutup, lalu beralih menatap Sarah. Tatapannya bukan lagi tatapan suami, melainkan tatapan sipir penjara kepada narapidana yang membangkang. "Apa yang baru saja kau lakukan?" desis Bram. Suaranya rendah, bergetar menahan amarah yang meluap. "Kau baru saja mengarang cerita gila di depan orang paling berkuasa di kota ini. Kau mau kita mati?" Sarah tidak menjawab. Pikirannya melayang pada Rio. Gudang tua, itu kode yang ia berikan pada Hartono untuk mengalihkan perhatian. Preman-preman itu pasti suruhan Hartono. Tapi Hartono sendiri sepertinya belum tahu
siapa yang ada di dalam rumah aman itu. Dia pikir itu Aldo. Kekacauan informasi ini adalah satu-satunya celah bagi Sarah untuk bergerak. Aku harus pergi, gumam Sarah, menyambar kunci mobil dari atas meja bufet. Kau tidak akan kemana-mana? Bram mencengkeram pergelangan tangan istrinya kasar. Duduk. Kita harus menyusun rencana untuk minta maaf pada Pak Hartono sebelum dia sadar kau berbohong. Lepaskan aku, Bram. Sarah menghempaskan tangan suaminya dengan kekuatan yang tidak pernah diduganya. Matanya menyala liar. Urus saja majikanmu itu. Aku punya urusan yang lebih penting daripada menjilati sepatu pembunuh. Tanpa menunggu balasan, wanita itu berlari keluar. Mesin mobilnya menderu hidup. Bram berteriak memanggil dari teras, tapi Sarah tidak peduli. Mobilnya melesat menembus gerbang, berbelok tajam ke jalan raya. Tujuannya bukan mengejar Hartono, melainkan menyelamatkan Rio. Sepanjang perjalanan, Sarah berdoa, Tuhan, lindungi dia, lindungi anakku. Ponselnya berdering. Nama Pak Hadi muncul. Dengan tangan gemetar, Sarah mengaktifkan loudspeaker. Pak Hadi, bagaimana Rio? Aman, Bu, aman. Suara Pak Hadi terdengar terengah-engah. Namun ada nada lega yang kental. Saya pulang tepat waktu. Saya lihat dua orang sedang mencoba mencongkel pintu belakang. Saya tabrak motor mereka dengan mobil tua saya. Mereka kabur karena panik. Mungkin mengira saya polisi. Sarah menghembuskan napas panjang, air mata kelegaan menetes satu persatu. Bahunya yang tegang perlahan turun. Syukurlah, saya sedang menuju ke sana sekarang. Jangan, Bu, cegah Pak Hadi cepat. Terlalu berbahaya. Tempat ini sudah terbakar. Mereka tahu lokasinya. Saya sedang membawa Rio pindah ke tempat lain. Ke rumah paman saya yang satu lagi, di daerah pegunungan yang sinyalnya susah. Kita tidak bisa ambil risiko, tapi saya harus melihatnya. Fokus pada buktinya, Bu. Potong Pak Hadi tegas. CCTV di terminal sudah dihapus bersih. Orang dalam terminal bilang, rekamannya rusak karena petir. Bohong besar. Satu-satunya harapan kita cuma ponsel Aldo yang ibu pegang. Bawa ponsel itu ke alamat yang akan saya kirimkan. Ada bekas murid saya. Dia ahli IT. Dia bisa membukanya. Sambungan terputus. Sebuah pesan masuk, berisi alamat sebuah ruko servis komputer di pusat elektronik kota. Sarah membanting setir ke kanan. Mobilnya memutar arah. Rencana berubah. Menemui Rio saat ini hanya akan menuntun serigala ke tempat persembunyian domba. Dia harus menjadi umpan sekaligus pemburu. Ruko itu kecil, terjepit di antara toko kaset bajakan dan warung mie ayam. Di dalamnya, seorang pemuda kurus berkacamata tebal sedang menyolder papan sirkuit. Namanya Reza. Tanpa banyak tanya cukup, dengan menyebut nama Pak Hadi Reza, langsung bekerja. Ponsel Aldo terhubung ke laptop dengan kabel data. Layar monitor menampilkan barisan kode binary yang bergulir cepat seperti air terjun digital. Sarah menunggu dengan jantung berdebar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Enkripsinya standar anak orang kaya manja. Gumam Reza tanpa menoleh. Dia pakai pola wajah. Tapi ada celah di sistem backupnya. Tunggu sebentar. Ting, layar ponsel Aldo menyala. Terbuka. Sarah segera menyambar benda itu. Jarinya dengan cepat membuka aplikasi galeri, kosong. Dia beralih ke folder, baru dihapus. Di sanalah neraka itu tersimpan. Sebuah video berdurasi 2 menit. Tanggalnya tepat di hari kecelakaan. Video itu diambil di gudang sekolah. Di layar terlihat Rio sedang disudutkan. Wajahnya ketakutan. Suara tawa Aldo terdengar jelas di balik kamera. Ayo, cepetan buka baju lo. Gue mau pakai jaket itu buat ketemu cewek gue di bus. Lo pakai baju gue aja yang bau keringat ini. Biar lo ngerasain jadi gembel. Lalu terlihat adegan kekerasan itu. Pukulan, tendangan, Rio yang menangis,
memohon. Dan momen saat Aldo mengenakan jaket bomber biru milik Rio, lalu bersuah foto dengan bangga. Bye-bye. Rio cengeng. Jangan keluar dari sini sampai bus berangkat. Ya, video berakhir. Tangan Sarah gemetar hebat. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Ini bukan kecelakaan. Ini perampokan yang berujung maut. Dan suaminya ingin ia menandatangani surat damai atas kejadian biadab ini. Sarah menyalin video itu ke flash disk dan mengirimkannya ke email pribadinya yang tersembunyi. Bukti sudah di tangan. Kini saatnya pulang dan menghadapi pengkhianat yang tidur di sebelahnya setiap malam. Malam telah larut ketika mobil Sarah kembali memasuki garasi rumah. Lampu rumah menyala terang benderang, kontras dengan kegelapan hati penghuninya. Sarah melangkah masuk dengan langkah mantap. Rasa takutnya sudah menguap, digantikan oleh dinginnya tekad. Ia menemukan Bram di ruang tengah. Pria itu tidak sedang duduk santai. Ia sedang menggakek-kekek tas kerja Sarah yang tertinggal di sofa. "Mencari apa kau, Bram?" tegur Sarah dingin dari ambang pintu. Bram tersentak. Wajahnya merah padam, campuran antara alkohol dan emosi. Di tangannya, ia memegang selembar kertas kecil yang remuk. "Tiket parkir. Kau ke sekolah tadi sore." Suara Bram rendah, berbahaya. Ia mengangkat tiket parkir itu tinggi-tinggi. "Tiket ini jam 4 sore. Tepat setelah pemakaman. Kau bilang kau ke makam sendirian. Kenapa kau ke sekolah? Apa yang kau temui di sana?" Sarah berjalan tenang menuju dapur, menuang segelas air putih, seolah ancaman suaminya hanyalah angin lalu. "Aku ingin mengenang tempat Rio belajar terakhir kali." "Apa itu salah? Jangan bohong." Bram menggebrak meja makan. Gelas di tangan Sarah berguncang, airnya tumpah sedikit. "Hartono meneleponku. Dia bilang kau mempermainkannya. Gudang itu kosong. Dan sekarang, kau pergi bergam-jam tanpa kabar. Kau merencanakan sesuatu, Sarah?" "Jawab aku. Kau mau menghancurkan karirku?" Sarah meletakkan gelasnya perlahan. Bunyi denting kaca bertemu kayu terdengar nyaring di keheningan yang tegang. Ia berbalik, menatap mata suaminya dalam-dalam, mencari sisa-sisa pria yang dulu ia nikahi. Namun nihil, yang ada hanyalah budak korporat yang pengecut. "Karirmu?" Sarah tertawa kecil, tawa yang terdengar miris. "Anakmu mati, Bram. Anakmu hancur lebur di dalam bus. Dan yang kau pedulikan hanya karirmu." "Aku melakukan ini untuk kita," teriak Bram defensif. "Kau tidak tahu siapa Hartono. Dia bisa membunuh kita tanpa menyentuh kita." "Aku tahu Rio dibully. Aku tahu. Tapi apa gunanya melawan? Rio sudah mati." Melawan Hartono tidak akan menghidupkan Rio kembali. Pengakuan itu akhirnya keluar. Polos, telanjang, menjijikkan. Bram tahu. Sejak awal dia tahu Rio menderita. Dan dia memilih diam demi jabatannya. "Kau benar," ucap Sarah pelan. Melangkah mendekati suaminya, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Melawan Hartono memang tidak akan menghidupkan orang mati. Tapi, Sarah menarik napas panjang, menyiapkan bom atom yang akan menghancurkan rumah tangga mereka selamanya. "Tapi bagaimana kalau anak yang kita kubur itu bukan Rio?" Mata Bram membelalak. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Otaknya berusaha mencerna kalimat absurd itu. Apa maksudmu? Kau gila? Kita melihat peti matinya. Kita melihat peti mati tertutup, Bram. Potong Sarah tajam. Kita tidak melihat wajahnya. Karena wajahnya hancur. Tapi kau tahu, siapa yang memakai jaket Rio hari itu? Siapa yang merampas tas Rio hari itu? Sarah mengeluarkan ponsel Aldo dari saku gamisnya, mengangkatnya di depan wajah Bram yang mulai memucat. "Ini ponsel Aldo. Aku menemukannya di saku celana anak yang selamat dari gudang sekolah." Sarah mencondongkan wajahnya, berbisik penuh penekanan. "Anak itu ada di rumah aman sekarang. Anak itu
Ketakutan setengah mati, bukan karena api, tapi karena ayahnya sendiri mencoba membunuhnya lewat tangan orang suruhan. Lutut Bram lemas, ia mundur selangkah, menabrak kursi makan, hingga terjungkal. Kau menyembunyikan Rio. Dia hidup. Tegas Sarah, air matanya kembali menetes. Tapi kali ini karena amarah. Sementara kau sibuk menjilat kaki Hartono, aku sibuk menyelamatkan nyawa anakmu dari PRIMA Unprimen yang dikirim oleh bosmu itu. Ya Tuhan. Bram merosot ke lantai, menjambak rambutnya sendiri. Wajahnya pucat seperti mayat. Sarah, kau tidak mengerti. Kalau Rio hidup dan Hartono tahu jenazah itu anaknya, maka Hartono akan tamat. Sela Sarah. Tidak, Bram mendongak. Matanya liar ketakutan. Hartono tidak akan tamat. Dia akan membakar kota ini kalau perlu. Dia akan membunuh Rio kali ini dengan tangannya sendiri. Kau bodoh, Sarah. Kau membahayakan kita semua. Pria itu bangkit tiba-tiba, berusaha merebut ponsel Aldo dari tangan Sarah. Berikan padaku. Kita harus musnahkan ini. Kita harus bawa Rio pergi jauh. Tapi jangan sampai Hartono tahu. Jangan sentuh aku. Sarah mundur, mengacungkan pisau buah yang ada di meja. Kau mau memusnahkan bukti ini? Video anakmu dipukuli, kau lebih memilih melindungi pembunuh itu daripada keadilan untuk anakmu? Aku memilih agar kita tetap hidup, teriak Bram. Air mata mengalir di wajahnya yang putus asa. Berikan ponsel itu. Pergumulan terjadi. Bram menerjang. Sarah menghindar. Tapi kalah tenaga. Bram berhasil mencengkeram pergelangan tangan Sarah. Ponsel itu terlempar ke lantai, meluncur ke bawah sofa. Saat Bram hendak memungutnya, suara sirina polisi terdengar sayap-seyup dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Mereka berdua membeku. Kau. Bram menatap istrinya dengan horor. Kau memanggil polisi? Sarah merapikan bajunya yang berantakan, napasnya memburu. Bukan polisi biasa. Bram, aku mengirim video itu ke teman lamaku. Jurnalis televisi nasional, beritanya baru saja naik 5 menit yang lalu. Live. Bram menoleh ke arah televisi yang masih menyala bisu di ruang tengah. Di layar, tertera tulisan besar berwarna merah. Breaking news, skandal perundungan anak pejabat terbongkar. Korban kecelakaan bus diduga tertukar. Wajah Bram runtuh. Dunianya hancur. Di luar, suara sirina berhenti, tepat di depan pagar rumah mereka. Sarah menatap suaminya untuk terakhir kali dengan tatapan dingin. Kau takut miskin, Bram? Sekarang bersiaplah, karena kau akan kehilangan segalanya. Suara sirina itu merongrong, membelah malam yang pekat, berhenti tepat di depan pagar rumah. Namun, Sarah tidak merasakan kelegaan. Instingnya justru menjeritkan bahaya. Di layar televisi, berita tentang skandal itu semakin memanas, memperlihatkan wajah Hartono yang kini menjadi musuh publik nomor 1. Bram masih terpaku di lantai, menatap layar kaca dengan pandangan kosong. Video putranya yang dipukuli di gudang diputar berulang-ulang oleh stasiun televisi. Setiap pukulan yang mendarat di tubuh Rio dalam video itu seolah menghantam ulu hati. Bram, mereka memukulnya. Bisik Bram. Suaranya pecah. Mereka memperlakukan anakku seperti binatang. Dan aku. Dan kau melindungi ayahnya, sambar Sarah dingin. Ia menyambar kunci mobil yang tadi tergeletak. Minggir, polisi di depan mungkin bisa menahan Hartono. Tapi mereka tidak tahu di mana Rio. Aku harus ke sana sebelum anak buah Hartono menemukan mereka. Tunggu, Bram bangkit seketika, menghalangi jalan Sarah. Wajahnya basah oleh air mata, tapi sorot matanya berubah. Ketakutan itu hilang, digantikan oleh kemarahan seorang ayah yang terlambat bangun. Kau tidak bisa ke sana sendirian. Jalan ke pegunungan itu licin dan gelap. Biar aku yang menyetir. Aku tidak butuh bantuan pengkhianat, desis Sarah.
Aku tahu jalan pintas Anye, teriak Bram, frustrasi. Dengar Sarah, Hartono punya pelacak di mobilku. Dia pasti tahu aku ada di sini, tapi dia tidak tahu mobilmu. Kita pakai mobilmu. Aku tahu di mana villa paman Pak Hadi itu. Pak Hadi pernah menyebutnya saat rapat guru dulu. Daerah itu, wilayah kekuasaan kelompok yang dibayar Hartono. Sarah terdiam. Ia menatap mata suaminya. Tidak ada kebohongan di sana. Hanya ada penyesalan yang mendalam dan keputusasaan untuk menebus dosa. Satu kesalahan. Bram, ancam Sarah. Aku akan membunuhmu sendiri. Mereka menerobos pintu samping garasi, menghindari kerumunan wartawan dan polisi yang mulai memadati gerbang depan. Mobil Sarah melesat keluar lewat jalan belakang kompleks, membelah malam menuju pegunungan di selatan kota. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekik. Bram menginjak pedal gas dalam-dalam, memacu kendaraan melampaui batas kecepatan. Tangannya mencengkeram setir hingga gemetar. Maafkan aku, ucap Bram lirih tanpa menoleh. Aku pengecut. Aku pikir uang bisa menyembuhkan luka kita. Aku tidak tahu. Sungguh, aku tidak tahu videonya separah itu. Sarah memalingkan wajah ke jendela yang gelap. Hutan pinus mulai terlihat di kiri kanan jalan. Simpan maafmu, Bram. Rio yang butuh ayah, bukan aku. Ponsel Sarah berdering lagi. Pak Hadi, Bu, mereka di sini. Teriakan Pak Hadi terdengar panik, diiringi suara kaca pecah. Mereka membakar gudang belakang. Asap mulai masuk ke rumah. Kami terkepung. Bertahanlah, Pak. Kami 5 menit lagi sampai, teriak Sarah. Jantungnya serasa mau meledak. Bram, cepat. Mobil itu melayang di tikungan tajam. Di kejauhan, di lereng bukit yang gelap, terlihat nyala api oranye yang menjilat langit. Itu villa, tempat Rio bersembunyi. Mobil berhenti mendadak 50 meter dari lokasi. Bram dan Sarah melompat keluar. Pemandangan di depan mereka mengerikan. Sebuah jeep hitam terparkir melintang. 3 orang berbadan tegap sedang melemparkan botol bensin ke arah jendela villa tua yang terbuat dari kayu itu. Rio, jerit Sarah. Sarah, salah satu preman berbalik, memegang balok kayu. Siapa itu? Habisi. Bram tidak berpikir 2 kali. Dengan raungan marah, ia berlari menerjang preman terdekat. Bukan dengan teknik bela diri, tapi dengan keberingasan seorang ayah yang putus asa. Ia menabrakkan tubuhnya, membuat preman itu terpelanting ke tanah. Lari, Sarah, cari Rio, teriak Bram sambil bergulat di tanah, menerima pukulan bertubi-tubi di punggungnya. Sarah berlari menembus asap. Pintu depan terkunci dan terbakar. Ia memutari rumah, menuju jendela kamar yang pecah. Rio, Pak Hadi. Dari balik asap tebal, sebuah tangan kecil melambai. Ibu. Uhuk, Ibu. Pak Hadi, dengan wajah hitam penuh jelaga, mengangkat tubuh Rio melewati bingkai jendela. Sarah menarik putranya keluar, memeluknya erat, lalu membantu Pak Hadi memanjat keluar sebelum atap kamar itu runtuh dimakan api. Namun, mimpi buruk belum berakhir. Seorang preman bertubuh raksasa muncul dari balik semak, memegang pisau lipat. Ia menyeringai melihat Sarah dan Rio. Wah, tikus kecil sudah keluar dari lubangnya. Sarah memundurkan langkahnya, melindungi Rio di belakang punggung. Tidak ada jalan lari. Bram masih dikeroyok di halaman depan. Pak Hadi sudah lemas karena terlalu banyak menghirup asap. Preman itu maju selangkah. Dor, suara letusan memecah malam. Preman itu menjerit, memegang kakinya yang berdarah. Ia ambruk di ujung jalan setapak. Puluhan lampu sorot menyala, membutakan mata. Sirina polisi meraung bersahutan. Kali ini terdengar seperti nyanyian malaikat. Pasukan berseragam lengkap dengan rompi anti peluru menyerbu masuk. Jatuhkan senjata, tiarap. Sarah merosot ke tanah, memeluk Rio dan Pak Hadi yang terbatuk-batuk. Di halaman depan,
ia melihat Bram terbaring diam. Wajahnya babak belur, namun tangannya masih mencengkeram kaki salah satu preman agar tidak kabur. Malam panjang itu akhirnya usai. 3 hari kemudian, suasana di pemakaman umum itu kembali ramai, namun kali ini bukan untuk upacara penguburan, melainkan pembongkaran makam. Garis polisi kuning melingkari area makam, bertuliskan Rio Pratama. Puluhan wartawan berdesakan di balik garis polisi. Kamera mereka menyorot setiap gerakan tim forensik. Berita tentang anak yang kembali dari kematian dan skandal kejahatan korporat telah menjadi topik nasional. Hartono ditangkap di bandara saat mencoba kabur ke Singapura dengan pesawat pribadi. Karir politik dan bisnisnya hancur dalam semalam. Sarah berdiri agak jauh, memegang tangan Rio. Anaknya mengenakan masker dan topi, masih trauma dengan keramaian. Namun ia bersikeras ingin melihat proses ini. Mereka akan mengembalikan Aldo ke orang tuanya kan, Bu? Tanya Rio. Pelan, Sarah mengangguk, mengusap punggung tangan putranya. Iya nak, Aldo akan dimakamkan dengan namanya sendiri. Dan kamu akan mendapatkan namamu kembali. Di sisi lain, sebuah kursi roda terparkir. Bram duduk di sana. Wajahnya masih penuh perban, lengan kirinya digips, dan satu kakinya patah akibat perkelahian malam itu. Ia menatap Rio dari kejauhan, dengan mata berkaca-kaca. Sejak kejadian di villa, Bram belum berani berbicara langsung dengan anaknya. Rasa malu masih merantai lidahnya. Proses penggalian selesai. Peti mati diangkat. Tim forensik mengonfirmasi identitas jenazah melalui tes DNA kilat yang diprioritaskan kepolisian. Itu sah jenazah Aldo. Sore harinya, konferensi pers digelar di halaman kantor polisi. Sarah duduk mendampingi Rio. Blitz kamera menambar-nambar seperti kilat. Saya ingin dunia tahu, ucap Sarah di depan mikrofon. Suaranya tenang namun berwibawa, bahwa anak saya bukan hantu, dia korban keserakahan dan ketidakpedulian orang dewasa. Sistem sekolah yang menutup mata pada bullying, orang tua yang menutup mata demi jabatan, itulah pembunuh yang sebenarnya. Sarah menoleh ke arah Rio, memberinya anggukan penyemangat. Rio membuka maskernya perlahan. Wajahnya yang masih menyisakan bekas lebam kini terekspos ke seluruh negeri. Nama saya Rio Pratama, ucap bocah itu. Suaranya sedikit bergetar, tapi jelas, dan saya masih hidup. Ruangan itu hening sesaat, sebelum akhirnya gemuruh tepuk tangan dan dukungan meledak. Itu adalah momen kemenangan kebenaran atas kekuasaan. 2 bulan berlalu, rumah mereka sudah dijual. Sarah memutuskan untuk pindah ke kota kecil di pegunungan, tempat di mana Rio bisa memulai sekolah baru dengan udara segar dan tanpa beang-beang masa lalu. Mobil bak terbuka sudah memuat barang-barang terakhir. Bram berdiri di dekat pagar, bertumpu pada tongkat penyangganya. Ia tidak ikut pindah. Sarah belum siap memaafkan sepenuhnya. Dan Bram mengerti itu. Ia memilih tinggal di kos sederhana, bekerja sebagai staf administrasi biasa setelah dipecat dari perusahaan, dan berjanji akan rutin mengirim nafkah semampunya. Jaga diri kalian, ucap Bram, canggung. Sarah menatap pria yang pernah dicintainya itu. Luka fisik Bram mungkin akan sembuh, tapi luka di hati keluarga mereka butuh waktu seumur hidup untuk pulih. Namun, setidaknya Bram telah membuktikan satu hal di malam itu. Di detik-detik terakhir, dia memilih menjadi seorang ayah. Kau juga, Bram, jawab Sarah singkat. Tiba-tiba, pintu mobil belakang terbuka. Rio berlari keluar. Ia berhenti di depan ayahnya, ragu-ragu sejenak, lalu memeluk kaki Bram. Dah, ayah, bisik Rio. Tangis Bram pecah. Ia memeluk putranya dengan satu tangan yang sehat, erat sekali, seolah itu adalah oksigen terakhirnya. Maafkan ayah, Rio, maafkan ayah.
Mobil Sarah melaju meninggalkan kota yang penuh luka itu. Di kaca spion, Sarah melihat sosok Bram yang semakin mengecil, melambai dengan tongkatnya. Sarah tersenyum tipis. Awan hitam telah berlalu. Di kursi penumpang, Rio tertidur lelap dengan wajah damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sarah merasa bisa bernapas lega. Anaknya ada di sini, di sampingnya, hangat dan nyata. Dan itu lebih dari cukup.